Danu adalah seorang jurnalis independen yang sering memburu cerita mistis untuk kanal YouTube miliknya. Malam mencekam, sudah banyak tempat angker yang ia datangi, dari rumah kosong, kuburan tua, hingga hutan larangan. Namun, satu cerita selalu mengusik pikirannya. Legenda tentang pasar gaib yang hanya muncul di malam Jumat. Menurut cerita yang beredar, pasar ini tidak bisa ditemukan sembarang orang. Mereka yang pernah tersesat ke dalamnya selalu menggambarkan suasana yang aneh, deretan warung, remang-remang, aroma dupa bercampur daging panggang, dan pedagang dengan wajah yang samar-samar, seolah bukan manusia. Danu menganggapnya sekadar mitos. Sampai suatu hari, seorang pria misterius mengirimkan email berisi koordinat dan pesan singkat. Jika kau benar-benar ingin melihatnya, datanglah sendiri. Tapi ingat, jangan beli apapun dan jangan menoleh ke belakang. Tanpa pikir panjang, Danu mengajak dua rekannya, Rina dan Arul, untuk menyelidiki lokasi tersebut. Malam Jumat pun tiba. Mereka menyusuri jalan setapak di hutan kecil pinggiran kota yang ditunjukkan dalam koordinat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir lembut di antara pepohonan, membawa aroma aneh yang tidak biasa. Ini perasaan gue doang atau kita kayak Ayawasen? Bisik Rina menggenggam kamera dengan erat. Arul yang lebih skeptis hanya terkekeh. Paling cuma cerita buat nakut-nakutin. Kalau beneran ada pasar, kenapa nggak ada yang pernah ngerekam dengan jelas? Namun, langkah mereka terhenti saat melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di depan mereka, di tengah hutan yang tadinya gelap gulita, kini berdiri deretan lampu minyak yang menggantung di tiang-tiang kayu. Cahaya temaram menerangi beberapa tenda dan warung kecil dengan siluet orang-orang yang tampak sibuk berjualan dan berbelanja. Jantung Danu berdegup kencang. Pasar itu, Nea. Tanpa sadar, kamera masih merekam saat mereka melangkah lebih dekat. Pedagang di sana berpakaian lusuh. Beberapa memakai kain hitam menutupi kepala mereka. Di meja-meja kayu terlihat barang-barang aneh. Botol berisi cairan merah pekat, daging yang tampak terlalu gelap untuk dikenali, dan perhiasan yang seakan berkilau dalam warna yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan wajah keriput menatap lurus ke arah mereka. Bibirnya menyeringai lebar. "Kalian pendatang baru?" Suaranya terdengar serak, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Danu menelan ludah. "Kami hanya melihat-lihat." Wanita itu tertawa pelan. "Tapi ingat, jangan pernah membeli apapun dan jangan menoleh ke belakang." Danu dan Rina bertukar pandang. Kata-kata itu sama persis seperti yang tertulis di email. Lalu, tanpa mereka sadari, seseorang di antara mereka sudah melakukan kesalahan fatal. Danu merasakan tengkuknya meremang. "Jangan beli apapun, jangan menoleh ke belakang." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Rina menggenggam kamera dengan erat. Matanya menyapu seluruh pasar gaib yang membentang di hadapan mereka. Sementara itu, Arul yang sejak awal paling skeptis justru tampak penasaran. "Mereka semua bukan manusia, ya, Paisek Rina?" Danu tidak menjawab. Dia masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lampu-lampu minyak berayun pelan. Bayangan para pedagang terlihat samar-samar, seolah bukan berasal dari tubuh mereka sendiri. Bau dupa bercampur sesuatu yang lebih pekat aroma. Darah dan daging busuk membuat perutnya mual. Namun, saat Danu mengalihkan pandangannya ke Arul, darahnya mendadak membeku. Di tangan Arul tergenggam sebuah kantong kecil berisi koin-koin kuno berwarna hitam kehijauan. "Arul?" Suara Danu nyaris tak keluar. "Lu beli ini dari mana?" Arul mengangkat bahu. "Tadi ada bapak-bapak tua yang nawarin. Kupikir ini cuma gimmick, biar suasana makin horor." "Lu bayar pakai apa?"
Tanya Rina dengan suara bergetar. Arul tersenyum tipis, mengeluarkan selembar uang 50.000 rupiah dari kantongnya. Gue kasih duit biasa, terus dia kasih ini. Gampang, kan? Danu merasakan perutnya mual. Mereka bukan manusia. Mata uang mereka bukan mata uang kita. Arul baru saja membuat kesalahan fatal. Wanita tua yang tadi berbicara dengan mereka kini berdiri tak jauh. Matanya yang kosong seperti lubang hitam menatap mereka tanpa berkedip. Kalian sudah melanggar aturan. Suaranya terdengar lebih berat, hampir seperti gumaman dari dalam sumur tua. Sekeliling mereka mulai berubah. Pasar yang tadinya terlihat samar kini semakin jelas. Seakan mereka bukan lagi pengunjung, melainkan bagian dari tempat itu. Para pedagang berhenti dari aktivitasnya dan mulai berbalik, menatap mereka satu persatu. Udara menjadi lebih dingin. Bayangan-bayangan mulai bergerak sendiri, seperti memiliki nyawa. Kita harus pergi, desis Danu, menarik lengan Arul. Namun, ketika mereka berbalik untuk lari, mereka sadar telah melakukan kesalahan kedua. Mereka menoleh ke belakang. Angin dingin berembus kencang saat mereka menyadari kesalahan yang baru saja dilakukan. Mereka menoleh ke belakang. Danu merasakan tubuhnya seolah kehilangan bobot. Sekelilingnya berubah. Jalan setapak tempat mereka datang tadi sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lorong pasar yang semakin panjang, dengan tenda-tenda lusuh yang mendadak tampak lebih kumuh dan berbau anyir. Apa yang baru saja kita lakukan? Suara Rina gemetar. Danu menggigit bibirnya. Mereka seharusnya tidak menoleh, tidak peduli apapun yang terjadi. Para pedagang yang sebelumnya hanya mengamati dari kejauhan kini mulai bergerak. Beberapa sosok bertudung hitam merayap keluar dari bayangan. Tangan mereka panjang, jemarinya kurus seperti ranting kering. Mata mereka hitam pekat tanpa cahaya. Salah satu dari mereka berbisik, "Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Arul, yang sejak tadi masih memegang kantong koinnya, mulai panik. Kita harus keluar dari sini. Danu mencoba berpikir jernih. Pasti ada jalan keluar. Ini cuma pasar. Kalau ada pintu masuk, harusnya ada pintu keluar. Tapi ketika mereka berlari, pasar ini tidak lagi sama. Mereka terus berlari di antara tenda-tenda, melewati pedagang-pedagang yang semakin aneh bentuknya. Salah satu warung kini menjual daging yang menggeliat sendiri, seolah masih hidup. Di pojokan, ada makhluk bertubuh manusia dengan wajah hewan, mengunyah sesuatu yang terdengar seperti tulang manusia. Ini bukan pasar biasa, bisik Rina. Napasnya tersengal. Ini tempat yang berbeda. Mendadak, mereka melihat seseorang di kejauhan. Pria tua yang tadi menjual koin pada Arul. Arul langsung berlari ke arahnya. "Hei, bawa kami keluar dari sini." Pria itu hanya menatapnya dengan senyum samar. "Kenapa ingin keluar? Bukankah kau sudah membeli sesuatu? Itu berarti kau adalah pelanggan kami." "Tapi gue nggak mau apapun dari tempat ini," teriak Arul. Pria itu tertawa pelan. "Oh, anak muda, yang dibeli di sini tidak bisa dikembalikan." Tiba-tiba, suara gong besar menggema di seluruh pasar. Seketika, para pedagang dan pembeli yang tadinya sibuk berhenti bergerak. Mereka semua menoleh ke arah Danu, Rina, dan Arul. Suara berat bergema dari kejauhan. Waktunya telah tiba. Gong raksasa terus menggema, membuat dada Danu terasa semakin sesak. Ratusan pasang mata hitam menatap mereka lekat-lekat. Para pedagang dan pembeli yang tadinya hanya berbisik, kini mulai bergerak mendekat. Langkah mereka lambat namun pasti. "Arul, kembalikan koinnya," seru Rina panik. Arul merogoh kantongnya, mencengkeram erat kantong kecil berisi koin gaib itu. "Gimana caranya?" "Gue nggak tahu. Harus balikin ke siapa?" Pria tua yang tadi menjual koin itu masih berdiri di tempatnya, tersenyum tipis. "Sudah kubilang, barang yang dibeli di sini tidak bisa dikembalikan." Danu menelan ludah. Kalau nggak bisa dikembalikan,
berarti harus dibayar dengan sesuatu yang lain. Pria itu mengangguk pelan. Anak yang cerdas. Di sekitar mereka, suasana pasar mulai berubah. Lampu-lampu minyak berkedip seperti akan padam. Bayangan di tanah bergerak sendiri, membentuk siluet yang tidak sesuai dengan tubuh pemiliknya. Udara makin pekat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Tiba-tiba, dari tengah pasar, sebuah pintu gerbang besar muncul, dihiasi ukiran yang tampak seperti wajah-wajah manusia yang sedang menjerit. "Kalian ingin keluar?" tanya pria tua itu. Mereka bertiga mengangguk cepat. Pria itu tersenyum lebar. "Silakan, tapi seseorang harus membayar harga dari transaksi yang telah dilakukan." Arul mundur selangkah. "Tunggu, maksud lo apa?" Pria itu menatapnya dengan tatapan kosong. "Sesuatu harus diberikan sebagai gantinya. Untuk satu pembelian." Suasana menjadi hening. Danu merasakan jantungnya berdegup kencang. "Lower Kanda, kan?" Pria itu hanya tersenyum. Para pedagang dan makhluk-makhluk di sekitar mereka mulai berbisik, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Arul gemetar memandang Rina dan Danu dengan tatapan penuh ketakutan. "Gue nggak mau mati." Suaranya hampir tak terdengar. Danu mengepalkan tangannya. "Kita nggak akan ngorbanin siapapun." Rina menarik napas dalam-dalam. "Kalau mereka mau nyawa, mereka harus menangkap kita dulu." Tanpa aba-aba, mereka bertiga langsung berlari menuju gerbang besar itu. Dari belokong, suara teriakan menggema, nyaring dan mengerikan. Makhluk-makhluk di pasar itu mulai berlari mengejar. Beberapa di antaranya melayang di udara. Tangan-tangan panjang mereka mencoba meraih. Danu memaksa tubuhnya berlari lebih cepat. Hanya beberapa meter lagi menuju gerbang. Namun, tepat saat mereka hampir mencapainya, Arul tersandung. Arul, Rena, berbalik, mencoba menariknya bangun. Tapi sebelum mereka bisa menyelamatkannya, tangan-tangan kurus dan pucat itu sudah mencengkeram tubuh Arul, menyeretnya ke dalam bayangan yang berputar seperti pusaran hitam. Arul menjerit ketakutan. "Aduh, jangan tinggalkan gue." Danu dan Rina hanya bisa melihat dalam horor. Saat tubuh Arul menghilang ke dalam kegelapan, gerbang besar di depan mereka mulai tertutup perlahan. Tidak ada pilihan lain. Dengan air mata menggenang di matanya, Danu menarik tangan Rina dan melompat melewati gerbang. Saat Danu membuka mata, dia sudah tergeletak di tanah. Napasnya terengah-engah. Dia melihat ke sekeliling. Mereka sudah kembali ke hutan Pasar. It's sudah menghilang. Namun Arul tidak ada di sana. Rina menutup wajahnya, menangis terisak. Danu hanya bisa menatap kosong ke dalam kegelapan hutan. Sementara suara terakhir, Arul masih terngiang di kepalanya. Mereka selamat. Tapi Arul telah menjadi bagian dari pasar itu. Angin malam berembus pelan saat Danu dan Rina terduduk lemas di tanah. Mereka sudah kembali ke hutan, tapi keheningan yang menyelimuti terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin menggoyangkan dedaunan. Hanya ada suara napas mereka yang masih tersengal, bercampur dengan kenyataan yang sulit mereka terima. Arul telah hilang. Rina menatap Danu dengan mata merah dan basah. "Kita nggak bisa ninggalin dia begitu aja." Suaranya nyaris bergetar. Danu menundukkan kepala. Pikirannya masih kacau. Mereka sudah keluar dari tempat itu. Tapi apa benar mereka selamat? Tiba-tiba, kamera yang digenggam Rina berbunyi. Beep. Rina terlonjak, buru-buru mengecek layar. Baterainya habis. Gumamnya. Danu menarik napas dalam. "Kita harus pergi dari sini sekarang." Mereka pun bangkit dan berjalan terseok-seok meninggalkan hutan, mencoba mengabaikan rasa bersalah yang terus menghantui. Namun, saat mereka sampai di jalan raya, sesuatu membuat mereka berhenti. Mobil mereka sudah tidak ada.
Kita tadi parkir di sini kan? Suara Rina mulai panik. Danu memeriksa ponselnya. Tidak ada sinyal. Tanggal dan waktu di layar juga terasa aneh, seperti tidak bergerak. Sesaat mereka hanya berdiri di sana, terpaku, hingga akhirnya suara pelan berbisik di telinga mereka. "Kenapa kalian meninggalkanku?" Rina menjerit, langsung berbalik ke arah suara. Tidak ada siapapun. Danu menahan napas. Oral, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih putus asa. "Tolong, aku masih di sini." Mata Rina mulai berkaca-kaca. Dia masih hidup. Kita harus cari dia. Dan Danu menggeleng cepat. "Enggak, itu bukan Arul. Itu sesuatu yang lain." Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan. Berat, menyeret, seperti sesuatu yang tidak seharusnya berjalan di dunia ini. Dan saat mereka melihat ke arah kegelapan di balik pepohonan, sesuatu mulai bergerak. Keluar, Danu dan Rina berdiri mematung. Dari balik pepohonan, sesuatu sedang mendekat. Langkahnya berat, terseret, seolah kakinya tak sepenuhnya menyentuh tanah. "Tolong, aku masih di sini." Suara itu lagi. Suara, namun ada yang salah. Danu merasakan bulu kuduknya berdiri. Nada suara itu datar, tanpa emosi, seperti gema kosong yang dipaksa keluar dari tubuh yang sudah tak bernyawa. Lalu, sosok itu muncul dari balik kegelapan. Arul, atau sesuatu yang menyerupai Arul. Tubuhnya masih sama jaket yang ia kenakan tadi malam, masih melekat, meski kini tampak lusuh dan kotor. Tapi wajahnya terlalu pucat. Matanya hitam pekat, tanpa cahaya kehidupan. Bibirnya kering dan pecah-pecah, seperti seseorang yang sudah lama tak minum setetes air pun. Rina menutup mulutnya. Matanya membelalak ketakutan. Arul, suaranya hampir tak terdengar. Makhluk itu tersenyum-senyum yang tidak seharusnya ada di wajah seorang manusia. "Kalian meninggalkanku." Rina melangkah maju, tapi Danu buru menahannya. "Itu bukan Arul," bisiknya keras. Rina menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Tapi Dan, kalau dia masih bisa keluar dari sana, kita harus bantu dia." Namun, sebelum Danu bisa menjawab, makhluk itu melangkah lebih dekat. Tiup, tanah bergetar saat kakinya menyentuh bumi. Udara di sekitar mereka mendadak menjadi lebih berat, lebih dingin. Dan saat makhluk itu berbicara lagi, suaranya berubah. "Aku lapar." Danu langsung menarik tangan Rina dan berlari. "Lari, Rin." Rina tersentak, tapi segera mengikuti Danu. Mereka menembus kegelapan, napas memburu. Di belakang mereka, suara langkah berat itu masih terdengar mengejar. Danu tak berani menoleh. Ia tahu, jika ia melihat ke belakang, apapun yang sedang mengejar mereka akan terlihat lebih jelas. Dan itu berarti akhir bagi mereka. Namun, tiba-tiba Rina berhenti. Danu terpaksa ikut berhenti dan menoleh. "Rina." Kenapa matanya membelalak? Di depan mereka berdiri sesuatu yang lain. Gerbang pasar gaib. Pasar yang seharusnya sudah menghilang, kini berdiri di hadapan mereka lagi. Dari dalam gerbang terdengar suara-suara, bisikan, gumaman, tawa kecil yang tidak wajar. Don di tengah gerbang itu, Arul yang lain sedang menunggu mereka. Tapi jika Arul ada di sana, lalu siapa yang ada di belakang mereka? Danu dan Rina berdiri di antara dua ketakutan. Di belakang mereka, sosok yang menyerupai Arul masih mendekat. Langkahnya berat, suaranya bergetar dengan nada yang semakin aneh. "Aku lapar." Di depan mereka, gerbang pasar gaib berdiri megah, memancarkan cahaya redup yang terasa seperti jebakan. Dan di dalamnya, Arul yang lain sedang menunggu mereka. Danu berusaha berpikir cepat. "Ini jebakan. Kita nggak boleh masuk ke sana lagi." Rina menggigit bibirnya. Matanya liar mencari jalan keluar.
Tapi yang mereka lihat hanyalah hutan gelap yang terasa semakin menutup mereka dari segala arah. Seakan dunia luar telah menghilang, menyisakan hanya pasar gaib dan sesuatu yang mengejar mereka dari belakang. Jadi, kita harus ke mana? Suara Rina mulai panik. Danu menatap sekeliling, mencoba menekan rasa takut yang mulai menguasai pikirannya. Lalu, sesuatu terlintas di benaknya. Etrania, di pasar gaib, mereka telah melanggar 2 aturan. Membeli sesuatu dan menoleh ke belakang. Tapi ada satu aturan yang belum terjawab. Jangan pernah berbicara dengan mereka. Danu menarik napas dalam-dalam. Mereka sudah berbicara dengan Arul, tapi mereka belum menjawab suara yang di belakang mereka. Dia menoleh ke Rina. Matanya serius. Dengar, apapun yang terjadi, jangan jawab dia. Jangan bereaksi. Jangan dengarkan. Rina menelan ludah, tetapi mengangguk. Langkah itu semakin dekat. Danu bisa merasakan keberadaannya tepat di belakang mereka. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan napas dingin menyentuh tengkuknya. Kalian meninggalkanku. Danu menggertakkan giginya. Jangan dengarkan. Aku lapar. Darahnya terasa membeku. Ia bisa mendengar suara itu semakin pelan, semakin dalam. Seakan sesuatu sedang menyelusup ke dalam kepalanya. Kenapa kalian tidak menjawab? Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Danu merasakan tubuhnya menjadi berat, seolah sesuatu sedang menariknya ke bawah. Dari sudut matanya, dia melihat tanah di sekitar kaki mereka mulai berubah. Gelap, berbayang. Mereka sedang ditarik kembali. Gerbang pasar gaib berpendar semakin terang, dan Arul yang berada di dalamnya tersenyum lebar. Sudah terlambat. Tepat saat itu, tangan dingin mencengkeram bahu Danu dan Rina. Dunia mereka berputar, udara berubah, dan dalam sekejap mata mereka kembali berada di dalam pasar. Musik gamelan samar terdengar di kejauhan. Bau dupa kembali menusuk hidung mereka. Tenda-tenda lusuh, pedagang dengan mata kosong, makhluk-makhluk yang berdiri di sudut, semua kembali ada. Danu dan Rina berdiri di tengah pasar, terengah-engah. Wajah mereka penuh ketakutan. Mereka sudah melarikan diri, tapi kini mereka kembali. Dan kali ini mungkin tidak akan ada jalan keluar. Danu dan Rina berdiri membeku di tengah pasar gaib. Mereka sudah keluar, tapi kini kembali lagi. Di sekitar mereka, pasar tetap berjalan seperti biasa. Pedagang-pedagang dengan mata kosong menawarkan barang-barang aneh. Pembeli yang wajahnya buram berjalan tanpa arah. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Mereka semua menatap Danu dan Rina. Danu mencengkeram lengan Rina, mencoba menahan ketakutannya. Kita harus tetap tenang, bisik. Rina mengangguk lemah. Matanya masih terpaku pada orang-orang di sekitar mereka. Lalu, dari kerumunan, seorang pedagang tua yang mereka temui pertama kali yang menjual koin kepada Arul melangkah maju. Kalian kembali lebih cepat dari yang kuduga. Danu menelan ludah. Kami ingin keluar. Pria itu tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang menguning. Tentu saja, tapi bukankah sudah jelas tidak ada yang keluar tanpa membayar harga? Rina mengepalkan tangannya. Kami sudah kehilangan Arul. Apa itu belum cukup? Pria itu terkekeh. Oh, kalian masih belum mengerti. Ia mengulurkan tangan, menunjuk ke arah salah satu tenda di ujung pasar. Di sana, duduk seseorang dengan kepala tertunduk. Tubuhnya masih menggunakan pakaian yang sama, seperti saat terakhir kali mereka melihatnya. Arul. Danu terkejut. Arul? Namun, saat Arul mengangkat wajahnya, matanya kosong. Wajahnya pucat seperti mayat. Dan saat ia berbicara, kenapa kalian meninggalkanku? Rina mundur selangkah. Tangannya gemetar. Itu bukan Arul. Itu bukan dia. Danu menggertakkan giginya. Ia tahu ini jebakan, tapi mereka butuh jawaban. Ia menoleh ke pria tua itu. Bagaimana cara kami keluar dari sini?
Pria itu terkekeh lagi. Serena, kalian hanya perlu memainkan satu permainan terakhir. Danu dan Rina saling pandang. Rina menelan ludah. Permainan apa? Pria tua itu tersenyum semakin lebar. Petakam, Hantung Danu Menselos. Jika kalian bisa bersembunyi sampai fajar, kalian boleh pergi. Namun, sebelum mereka bisa menolak, gong besar di tengah pasar kembali berdentang. Dan dalam sekejap mata, pasar berubah. Lampu-lampu minyak padam, menyisakan hanya kegelapan. Suara tawa dan bisikan menggema dari segala arah. Dan satu suara berbisik di telinga mereka. Pelan namun jelas, permainan dimulai. Kegelapan menyelimuti pasar. Danu dan Rina berdiri membeku. Hanya bisa mendengar suara napas mereka sendiri. Permainan dimulai. Dari dalam bayangan, suara tawa kecil terdengar. Pelan, menyeramkan. Mereka tidak sendirian di sini. Danu menarik tangan Rina. Kita harus pergi. Tanpa menunggu, mereka berlari, menembus kegelapan, melewati tenda-tenda yang kini tampak seperti bangunan kosong tanpa kehidupan. Pasar yang tadi penuh warna dan cahaya kini berubah menjadi labirin gelap yang tak berujung. Langkah kaki menggema di sekitar mereka. Bukan hanya langkah mereka, ada sesuatu yang sedang mencari mereka. Mereka bersembunyi di belakang sebuah gerobak tua, menahan napas. Rena berbisik. Suaranya bergetar. Siapa yang nyari kita, Dan? Danu mencoba berpikir. Tapi sebelum ia bisa menjawab, suara pelan terdengar dari kegelapan. 1, 2, 3. Mereka membeku. Seseorang sedang menghitung, seperti permainan petak umpet sungguhan. Rina mencengkram lengan Danu lebih erat. Itu bukan manusia, kan? Danu tidak menjawab. Karena saat suara hitungan itu mencapai 10, tawa kecil kembali terdengar. Dan sesuatu mulai bergerak di dalam kegelapan. Mereka mencoba menahan napas. Tapi langkah-langkah itu semakin mendekat. Dari sela-sela gerobak, Danu mengintip. Dan ia melihat sosok tinggi dengan wajah yang ditutupi kain lusuh. Tubuhnya kurus kering seperti mayat yang telah lama membusuk. Ia berjalan perlahan, lehernya bergerak kaku, seolah-olah sedang mencium bau mangsanya. Lalu, tanpa peringatan, Aye tepat di depan gerobak tempat mereka bersembunyi. Rina menutup mulutnya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Danu bisa merasakan jantungnya berdetak begitu kencang, seakan bisa terdengar oleh makhluk itu. Sosok itu berdiri diam selama beberapa detik. Lalu, pelan-pelan, Aye, tangannya yang kurus dan panjang menyentuh tanah, merayap ke arah gerobak. Jari-jarinya yang hitam dan kotor mulai meraba-raba, semakin dekat dengan kaki Danu dan Rina. Hanya beberapa sentimeter lagi. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara lain. Hei, saya di sini. Sosok itu langsung berhenti. Lalu, dengan gerakan kaku dan cepat, ia berbalik dan berlari ke arah suara itu. Danu dan Rina saling pandang dengan mata penuh keterkejutan. Siapa yang baru saja membantu mereka? Dari kejauhan, samar-samar mereka melihat seseorang berdiri di antara bayangan. Seseorang yang mengenakan jaket yang sangat mereka kenal. Arul. Namun, ada sesuatu yang aneh. Arul tersenyum, tapi matanya kosong. Dan sebelum Danu dan Rina bisa bereaksi, suara pelan terdengar di telinga mereka. Masih ada waktu sebelum fajar, tapi apakah kalian bisa bertahan? Danu dan Rina terpaku. Arul berdiri beberapa meter dari mereka. Wajahnya tersenyum, tapi ada yang salah. Matanya kosong. Bukan sekadar kosong, gelap pekat. Seolah-olah tak ada lagi kehidupan di dalamnya. Dan saat ia berbicara, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Kalian harus bersembunyi lebih baik. Rina menggenggam tangan Danu dengan erat. Itu bukan Arul. Itu bukan dia. Bisik. Danu mencoba berpikir cepat. Sosok yang mengejar mereka tadi memang berhenti saat mendengar suara Arul. Tapi apa artinya itu? Apakah Arul benar-benar membantu mereka? Atau ini
hanya jebakan lain dari pasar gaib. Arul melangkah mendekat perlahan. Kalau kalian tetap di sini, dia akan menemukan kalian lagi. Danu mundur selangkah. Kamu beneran Arul? Senyum Arul semakin lebar. Kenapa kamu ragu, Dan? Aku kan sahabatmu. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Danu berdiri. Di sisi lain, Rina terlihat bimbang. Ia hampir melangkah maju, tapi Danu buru menariknya. Tunggu, kita nggak tahu kalau ini benar-benar Arul. Arul terkekeh. Oh, jadi kalian lebih percaya pada sesuatu yang mengejar kalian? Kalian lebih percaya pada tempat ini? Mata Rina mulai berkaca-kaca. Tapi Dan, kalau ini benar-benar Arul. Danu menatap wajah Arul. Terlalu pucat, terlalu tidak wajar. Ia ingat aturan yang pernah mereka dengar sebelumnya. Jangan pernah berbicara dengan mereka. Dan sekarang mereka berbicara dengan sesuatu yang belum tentu manusia. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Makhluk itu kembali. Arul melirik ke arah suara itu, lalu menatap Danu dan Rina lagi. Rina ragu sejenak, lalu menarik Danu. Kita nggak punya pilihan. Danu menggeram, tapi akhirnya mengikuti. Mereka berlari. Arul membawa mereka melewati tenda-tenda kosong, menembus lorong-lorong pasar yang kini terasa seperti labirin tak berujung. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan sempit di belakang salah satu bangunan pasar. Arul menunjuk ke sebuah tirai lusuh. Sembunyi di sana. Rina langsung menuju ke tirai itu. Namun Danu masih ragu. Ia menatap Arul dengan curiga. Kenapa kamu bisa ada di sini, Tanya? Arul tersenyum lagi, senyum yang terasa terlalu terlatih. Aku berhasil kabur. Danu memperhatikan ekspresi Arul. Tidak ada emosi. Matanya kosong. Senyumnya tidak berubah sedikit pun, seperti wajah yang dibuat-buat seperti topeng. Dan saat Danu ingin mundur, Arul tiba-tiba bergerak cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan Danu dengan kekuatan yang tak seharusnya dimiliki manusia. Danu tersentak. Lepasan. Arul mendekatkan wajahnya, masih tersenyum, dan berbisik pelan. Kamu bukan yang seharusnya keluar. Jantung Danu berdegup kencang. Aye, sadar, ini bukan Arul. Dan sebelum ia bisa bereaksi, Arul menariknya ke dalam kegelapan. Danu merasa tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Tangannya mencoba mencengkeram sesuatu, tapi yang ia rasakan hanya udara dingin yang kosong. Kamu bukan yang seharusnya keluar. Suara Arul terdengar seperti bisikan dari dalam mimpi buruk. Danu mencoba berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Tiba-tiba, ia merasakan sentakan keras dan dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di pasar. Danu kini berdiri di tengah sebuah ruang gelap. Udara di sini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya dari segala arah. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba memahami di mana ia berada. Lalu, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Arul, tapi kali ini itu benar-benar Arul. Tubuhnya kurus, bajunya kotor, dan wajahnya penuh luka. Dan yang paling mengerikan, Arul di sini terikat. Danu ingin berlari mendekat, tapi suara lain menghentikannya. Kenapa kau masih mencoba melawan? Seketika, rasa dingin menjalari tubuhnya. Aib di belakangnya berdiri Arul lain yang tadi menariknya ke dalam kegelapan. Tapi kini wajahnya berubah. Kulitnya mulai retak, matanya semakin hitam, dan senyumnya semakin lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Temanmu sudah digantikan, sekarang giliranmu. Danu tersentak mundur. Otaknya berusaha memproses kata-kata itu. Tegan-tegan. Apa maksudnya? Lalu ia melihat ke arah Arul yang terikat. Mata sahabatnya itu penuh ketakutan. Bibirnya bergerak, berusaha mengatakan sesuatu, tapi suara apapun yang keluar tertahan.
oleh kekuatan tak terlihat. Dan saat itu juga, Danu, mereka sudah lama tertipu. Arul yang selama ini bersama mereka di pasar bukanlah Arul yang sebenarnya. Yang asli telah ditukar. Danu mengepalkan tangan. Ia menatap makhluk yang menyerupai Arul itu dengan kemarahan membara. Kami gak akan membiarkan kalian menang. Makhluk itu terkekeh. Oh, tapi kalian sudah kalah sejak awal. Danu menggeram. Tapi tiba-tiba suara lain terdengar dari kegelapan. Danu, Rina muncul dari balik kegelapan. Napasnya terengah-engah. Matanya membelalak saat melihat dua Arul di hadapannya. Ia menatap Danu dengan panik. Apa yang terjadi? Kenapa ada dua Arul? Danu menatapnya dalam-dalam. Yang selama ini bersama kita bukan Arul yang asli. Rina tersentak apa? Tapi mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Makhluk itu mulai melangkah mendekat. Tubuhnya semakin berubah. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang hitam dan berdenyut di baliknya. Tidak ada yang keluar dari pasar ini tanpa membayar harga. Lalu, dunia di sekitar mereka mulai runtuh. Pasar gaib yang tadinya seperti labirin penuh tenda dan cahaya kini berubah menjadi kehampaan gelap. Di tengah kehancuran itu, makhluk yang menyerupai Arul terus mendekat. Tubuhnya semakin berubah. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging hitam berdenyut di bawahnya. Kalian ingin keluar? Silakan coba. Danu menggertakkan giginya. Kami akan membawa Arul yang asli. Makhluk itu hanya terkekeh. Kau yakin bisa membedakan mana yang asli? Danu melirik ke arah Arul yang terikat. Mata Arul asli penuh ketakutan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dia tidak bicara. Suaranya telah diambil. Danu menatap Rina. Kita harus membebaskannya. Rina mengangguk, lalu berlari ke arah Arul yang terikat. Namun, sesuatu mencengkram kakinya. Tangan-tangan hitam keluar dari tanah, menarik Rina ke bawah. Kau sudah terlalu lama di sini. Sekarang, kau milik kami. Danu berlari dan menarik Rina sekuat tenaga. Makhluk-makhluk itu merangkak dari kegelapan. Tangan-tangan mereka mencoba menarik keduanya ke dalam lubang tanpa dasar. Danu menoleh ke arah Arul asli yang masih terikat. Di leher Arul tergantung sesuatu. Koin ini. Danu ingat sesuatu. Mereka pertama kali masuk ke pasar ini karena Arul membeli sesuatu dengan koin. Jika itu adalah harga masuk mereka, mungkin itu juga kunci untuk keluar. Tanpa pikir panjang, Danu menerjang ke arah Arul asli dan merobek koin itu dari lehernya. Saat ia melakukannya, suara jeritan menggema di seluruh tempat itu. Makhluk yang menyerupai Arul meronta. Tubuhnya mulai terpecah seperti kaca yang pecah. Dan tiba-tiba dunia kembali berubah. Danu, Rina, dan Arul terjatuh ke tanah yang dingin. Bukan tanah pasar gaib, tanah di dunia nyata. Mereka berada di tepi sungai tempat mereka pertama kali menemukan pasar itu. Langit masih gelap, tapi di ufuk timur, fajar mulai menyingsing. Mereka telah kembali. Arul turbitak. Tubuhnya gemetar. Aku kembali? Rina menangis dan memeluknya. Iya, ini beneran kita. Ini beneran dunia kita. Danu masih duduk di tanah, menatap koin emas di tangannya. Benda itu kini terlihat kusam. Tidak ada lagi sinar gaib darinya. Ia menghela napas panjang. Mereka selamat. Namun, sebelum mereka bisa berdiri, sebuah suara terdengar dari kegelapan hutan di belakang mereka. Pelan, samar, suara tawa kecil. Seolah-olah permainan ini belum benar-benar berakhir.